Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kompetensi kinerja PPG BITS 2 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Isfandiari Hasan dengan nomor induk mahasiswa 25301127191. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Anjatan sebagai guru pendidikan agama Islam. Saya sebagai mahasiswa PPG BITS 2 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah pada sarapan belum? Sudah siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Coba sebelum kita mulai, dilihat dulu kanan kiri depan belakangnya, apakah masih ada sampah atau tidak ada? Bersih. Sudah bersih? Oke, kita siap ya untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Indah, Dewi, Pinastasia, Dede, Marliha. Oke, baik, hadir semua ya. Selanjutnya untuk meningkatkan nasionalisme kita terhadap tanah air kita, silakan untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo Ersa untuk memimpin dirjennya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, tanahku, negeriku yang ku cinta. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Materi sebelumnya tentang apa? Lamaran. Persiapan mental. Memilih pasangan. Oke, apa itu lamaran? Meminang kepada laki-laki apa? Dan perempuan. Nah, setelah meminang itu tidak boleh meminang orang lain. Di sini siapa yang sudah pernah menghadiri acara pernikahan? Oke, semuanya sudah ya, pasti menghadiri saudara-saudaranya. Lanjut. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini memiliki tujuan pembelajaran ya, agar kita bisa mencapai semua tujuannya yang kita pelajari di pagi hari ini. Tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian pernikahan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membiasakan sifat komitmen. Setelah akad nikah ya harus berkomitmen, tanggung jawab, bersatu, dan menepati janji sebagai bentuk implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, ketentuannya apa aja? Ketentuannya ada rukunnya, ada hukumnya. Nah, itu ya. Terus selanjutnya menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam, kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan hikmahnya. Nah, di sini ada sebuah video project yang dilakukan oleh kakak kelas kalian. Coba kita tonton ya.
Oke, di dalam video ini apa yang kalian dapatkan? Adakah rukun-rukunnya? Ada. Coba, ada apa aja rukunnya? Nah, di sini ada semua ya. Akad nikahnya jelas, lafadznya jelas. Kemudian 2 orang saksi ada? Nah, itu sudah sesuai semuanya? Sudah ya di dalamnya ya. Nah, kemudian ini kaitannya adalah apa itu pernikahan? Nah, ini pengertian dari pernikahannya. Ya, akad yang menjadikan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan itu. Yang tadinya bukan mahram jadi mahram. Ya, jadi halal ini. Ya, kemudian setelah melakukan akad nikah tidak boleh lagi untuk apa? Bermain-main, lirik sana sini. Kemudian ketika melihat laki-laki ganteng, wah ganteng sekali tuh. Nah, itu tidak boleh karena sudah melakukan perjanjian terhadap siapa? Allah. Ya, kita meminta izin kepada orang tua yang laki-lakinya, kemudian orang tua siapa? Orang tua perempuan. Tante atau ibu atau langsung manggilnya siapa misalkan? Minta izin anak ibu bolehkah menjadi calon istri saya. Nah, ketika sudah minta izin melakukan akad nikah, berarti kita sudah komitmennya kepada siapa? Bukan hanya kepada keluarganya saja, tetapi kepada Allah. Harus melakukan pertanggungjawaban. Apa tanggung jawabnya? Kasih nafkah. Ya. Kemudian apa lagi? Menyayangi istrinya, kemudian melindungi istrinya. Nah, ini. Kemudian dalilnya apa? Dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Itu coba silakan dibuka. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum ila akhirih, yang artinya adalah nikahkanlah orang-orang yang masih bujang, semuanya akan berpasangan. Menikah merupakan cara untuk dapat melanjutkan mendapatkan keturunan yang sah. Nah, kalau dari hasil zina keturunannya haram, tidak ada nasab. Nah, kalau pernikahan itu jelas ya. Kalau pernikahannya sah itu. Menikah dapat menjaga manusia dari perbuatan maksiat. Awas nih, suatu saat kalian akan menikah. Ketika sudah menikah, jangan coba-coba untuk merasakan yang namanya selingkuh. Ya, karena itu termasuknya zina dan maksiat itu, ya. Karena kalau sudah selingkuh, ya nanti nasabnya nggak jelas, haram, ya. Kemudian selanjutnya, menikah merupakan jalan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kemudian yang terakhir adalah menikah merupakan cara yang sah dan halal untuk memenuhi kebutuhan biologis. Nah, kebutuhan biologis ini balik lagi pada mana tadi? Untuk mendapatkan keturunan yang sah. Itu ujungnya ya. Jadi dari sini ibu akan membagikan beberapa kelompok ya. Jadi ibu akan membagikan 3 kelompok saja ya. Nanti sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, belakang kelompok 3, baris yang belakang kelompok 3 ya. Yang selanjutnya adalah ibu akan membagikan ini LKPD untuk mengerjakan diskusinya ya. Jadi di dalamnya itu ada petunjuknya. Jadi kalian sebelum mengerjakan dibaca terlebih dahulu petunjuknya. Jangan sampai salah
ya. Oke, Ibu bagi ya. Oke, di situ di dalamnya ada aturan. Coba dibuka sambil dibaca ya. Untuk mencari apa? Coba dibuka. Sudah dibuka? Sudah. Mencari studi kasus. Ya. Banyak ya di dalam pernikahan itu studi kasusnya banyak sekali. Ada yang KDRT, kemudian perselingkuhan, kemudian perjodohan, bahkan ada yang menikahnya di usia dini dan sampai di luar pernikahan, itu zina. Silakan dimulai untuk berdiskusi mencari studi kasusnya. Ya, mengerjakan, dimulai. Dituliskan hasil diskusinya di LKPD. Silakan. Ada yang kesusahan untuk studi kasusnya? Sudah dapat atau belum? Tentang apa rencananya? Perselingkuhan. Oh, perselingkuhan. Ceritanya seperti apa? Sudah ada gambarannya? Sudah. Oke, dilanjut ya. Nanti Ibu kesini lagi menanyakan ininya. Tentang apa di sini rencananya? KDRT. Itu banyak ya. Di sini banyak ya. Sudah menemukan ceritanya atau merasa kesulitan? Kalau merasa kesulitan, coba dicari di Google bisa ya, sambil searching ya. Silakan dilanjutkan ininya. Tentang apa ini rencananya? Perjodohan paksa gimana? Sudah nemu ceritanya? Kayak gimana? Ibu pengen tahu. Dijodohkan sama orang tua, dipaksa. Terus umurnya berapa yang dijodohkan? 18 tahunnya yang ceweknya, yang laki-lakinya? 20 atau 30? Oh, 30. Gara-gara apa biasanya? Oh, punya utang. Iya. Itu. Ya. Nanti kamu yang jawab itu ya. Itu. Ini nggak ada kesulitan? Aman. Itu apa? Nanti tuh Bu, ini ngejelasin studi kasusnya baru ngasih contohnya. Iya, boleh. Kayak gitu. Apa? Kenapa? Ini nanti ngejelasinnya kesempatan studi kasusnya dulu, contohnya dulu. Studi kasusnya dulu. Nanti menurut pandangan kelompoknya atau contohnya apa dari studi kasus kayak gitu, boleh. Cerita aja. Iya, cerita dari studi kasus itu yang mau diangkat ceritanya seperti apa gitu. Oke, sebelum kalian maju untuk mempresentasikan ya, coba ketika Ibu mengucapkan SMK, kaliannya jawab bisa. Oke ya, SMK bisa. SMK bisa. SMK Negeri 1 Anjatan? Yes, I can dream. Tepuk tangan. Oke, sekarang siapa yang mau maju duluan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Mau kelompok 1 dulu? Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan studi kasus tentang perselingkuhan. Judul, Janji yang Patah. Rina merasa rumah tangganya dengan Dimas hambar setelah 7 tahun menikah. Suaminya sibuk, tak lagi romantis.
Saat reuni SMA, ia bertemu Ardi, mantan kekasih yang kini duda. Perhatian Ardi membuat Rina merasa dicintai kembali. Diam-diam mereka menjauh hubungan. Namun semuanya terbongkar saat Dimas menemukan pesan-pesan mereka di ponsel Rina. Menurut pendapat kelompok kami tentang studi kasus tersebut, Rina dan Dimas kurang berkomunikasi dalam berumah tangga. Jadi Rina merasa tidak disayang oleh suaminya. Di rumah tangga harus banyak berkomunikasi karena tanpa adanya komunikasi, hubungan rumah tangga akan hancur dan tidak bisa diperbaiki lagi. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Izin bertanya, kami dari kelompok 3. Apa hikmah yang dapat dipetik dari masalah perselingkuhan? Baik, saya akan menjawab dari kelompok 3. Hikmah dari perselingkuhan ini pentingnya komunikasi terbuka, kesadaran akan kebutuhan emosional, belajar dari kesalahan, menghargai kepercayaan, evaluasi diri dan pasangan. Itu, ya. Apakah sudah cukup? Sudah cukup? Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aplaus untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 maju. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan studi kasusnya, yaitu KDRT. Bernama Isma, 30 tahun. Sudah menikah selama 10 tahun dengan suaminya Faris yang berumur 32 tahun. Sejak awal pernikahan, Faris menunjukkan sifat temperamental, kekerasan awal berupa bentakan, kata-kata kasar, dan kontrol berlebihan. Hikmah dari KDRT, kesadaran akan pentingnya kasih sayang dalam rumah tangga, dorongan untuk memperkuat iman dan akhlak, meningkatkan arti komunikasi, pelajaran untuk mengendalikan emosi. Dari kasus KDRT ada yang mau ditanyain? Ya, boleh. Pandangan kelompok tentang KDRT. KDRT dianggap sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar norma agama maupun sosial. KDRT dapat menimbulkan trauma psikologis, trauma pada anak dan pasangan. KDRT sebagai tindakan kriminal yang seharusnya mendapat sanksi hukum. Itu bisa disebabkan karena adanya kurang komunikasi, menahan emosi, dan bisa menjadi masalah kesalahpahaman. Sudah cukup? Sudah cukup? Cukup. Baik, itu saja dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo kita aplaus untuk kelompok 2. Silakan lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan studi kasus tentang perjodohan paksa. Tanya, orang tua menjodohkan anak mereka dengan alasan adat, tradisi, atau hutang piutang tanpa memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih pasangan. Masalah yang akan terjadi ketidakcocokan. Pasangan yang dijodohkan seringkali memiliki perbedaan prinsip atau karakter yang besar karena tidak ada waktu yang cukup untuk saling mengenal. Mental karena secara paksa dijodohkan oleh orang tambang yang lebih tua, yaitu berumur 50 tahun. Apakah ingin ditanyakan? Apa pandangan kelompok dari masalah perjodohan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Memaksa kehendak perjodohan sering kali mengabaikan kebahagiaan dan kepentingan individu, lebih mementingkan keinginan orang tua, bahkan memicu kekerasan dalam bentuk pernikahan paksa.
berujung pada masalah pernikahan yang tidak dilandasi cinta dan kecocokan, bisa mengarah pada perselingkuhan, ketidakbahagiaan atau perceraian di kemudian hari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih ya yang sudah aktif terhadap diskusinya. Itu. Sekarang apa sih yang dapat dari diskusi tadi? Coba yang bisa ini. Tadi yang dapat dipetik dari diskusi tadi itu harus memperbaiki apa? Pasangannya, komunikasi. Nah, hikmahnya itu. Nah, untuk mengukur pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengevaluasi melalui link Google Form ini ya, untuk mengukur seberapa paham terhadap materi yang tadi Ibu sampaikan itu ya. Linknya nanti Ibu akan kirim kepada ketua kelasnya ya. Ibu kirim ya. Bisa kebuka linknya? Bisa. Ada yang merasa kesulitan? Bisa? Ada yang merasa kesusahan? Udah. Udah ya berarti ya. Oke, sekarang lanjut ke kesimpulannya. Apa itu? Ya. Terkait pembelajaran pada pagi hari ini, apa sih kesimpulannya? Coba ada yang ingin menjelaskan? Ya, coba berdiri aja. Kesimpulannya, pernikahan itu suatu akad yang menjadikan dua hubungan antara pasangan yang awalnya haram jadi halal. Tapi bisa dikatakan wajib atau sunnah, tergantung konteksnya. Oke. Coba kelompok ini ada yang mau mencoba? Hikmahnya apa? Yang setelah ini hikmah dari pernikahan. Hikmahnya? Hikmah pernikahan dalam Islam? Pernikahan dapat mewujudkan ketentraman dan kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Selain itu? Pernikahan merupakan upaya memelihara akhlak dan etika manusia yang memiliki hawa nafsu. Iya, itu ya. Jadi kalau sudah menikah itu harus dipelihara akhlaknya. Jangan istrinya dibentak atau melakukan kekerasan, KDRT, kemudian apalagi selain itu perselingkuhan. Nah, jadi kalau sudah menikah itu jangan melakukan perselingkuhan. KDRT harus ini tadi ya, akhlaknya, kemudian etikanya harus diredam hawa nafsunya. Jadi harus diupayakan akhlaknya, etikanya, hawa nafsunya dikurangin. Tadi coba kembali lagi ke pengertiannya. Ya, untuk menguatkan ya supaya kalian benar-benar paham. Oke. Apa itu pernikahan? Yaitu sebuah akad yang menjadikan yang awalnya tadinya tidak boleh menikah, kalau sudah melakukan akad nikah ya sudah halal. Ya, yang terpenting adalah harus ingat bahwa tanggung jawab seorang suami itu harus menjaga
dan melindungi istri. Begitupun sebaliknya, istri juga harus menghormati, harus menghargai suaminya. Jangan sampai di dalam rumahnya ya kita menghormati, tapi pada saat di luar ketika ada tetangganya malah membicarakan keburukan istri maupun suaminya itu ya. Kemudian selanjutnya kesimpulan dari hikmahnya adalah pernikahan dapat memberikan ketentraman batin ya. Itu. Jadi paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Oke. Ya, terima kasih banyak yang sudah berusaha untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Yang sudah ikut serta aktif dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Selalu semangat untuk belajar karena perjalanan kalian masih jauh untuk mewujudkan sebuah cita-cita. Itu semangat ya. Jangan hari ini semangat, besoknya enggak, itu ya. Itu. Awas. Apalagi kalau orang yang sudah punya pacar. Itu semangatnya jangan ada pacarnya aja baru semangat untuk sekolah, jangan. Jadi tanpa pacar pun harus semangat dalam menuntut ilmu itu ya. Terima kasih banyak yang sudah memaksimalkan gitu ya. Kemudian yang sudah hasilnya sesuai KKM yang tadi evaluasi lewat asesmen tadi, nah boleh mengerjakan soal-soal pengayaan yang ada di dalam buku cetak, buku pendidikan agama Islam. Gimana perasaan kalian setelah melangsungkan pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan, ada yang ingin mengutarakan? Ayo berdiri. Senang karena bisa mengetahui tentang rukun-rukun pernikahan dan juga enjoy ya. Saat pembelajarannya ya? Saat pembelajaran. Oke. Kemudian silakan duduk kembali. Ya, apa yang didapat setelah pembelajaran pada pagi hari ini? Yang didapatnya apa? Memberikan pemahaman akan tujuan hidup bersama, tanggung jawab dan komitmen untuk membangun keluarga harmonis serta memberikan ketenangan jiwa dan fisik. Oke, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Kita aplaus untuk si Dewi dan Alfredo. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan tentang rujuk ya. Nih. Rujuk talak itu ya. Talak yaitu talak perceraian. Nanti di pertemuan selanjutnya ya yang akan dibahas terkait perceraian, kemudian bentuk-bentuknya, kemudian cara menjatuhkannya, kemudian ada yang namanya masa iddah. Itu ya nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selalu semangat dalam menuntut ilmu ya, dimanapun kalian berada, bukan hanya di dalam kelas saja yang dikatakan menuntut ilmu, tapi di perpustakaan juga bisa, di luar kelas juga bisa dikatakan untuk menuntut ilmu, apalagi melalui lewat jaringan internet. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini ditutup dengan berdoa. Silakan dipimpin untuk ini. Setelah selesai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.